Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Abdul. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan jenjang magister di University of Sheffield di UK, jurusan International Public and Political Communication. Ini adalah vlog pertama yang pernah aku bikin di YouTube. Di vlog kali ini aku pengen sharing-sharing tentang pengalaman aku sebelum mendapatkan beasiswa. Nah, kebetulan selama aku kuliah di UK ini, alhamdulillah untuk seluruh biaya itu ditanggung oleh beasiswa LPDP. Teman-teman pasti mungkin banyak yang udah tahu ya apa itu beasiswa LPDP. Nah, di sini aku lebih pengen ke flashback masa dimana aku masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Oke, nah teman-teman, kita akan flashback ke masa dimana aku baru lulus S1 dulu ya. Aku dulu lulus S1 itu tahun 2019 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusannya ilmu komunikasi. Pada saat aku lulus dulu, aku benar-benar gak paham apa yang harus aku kerjain dulu nih. Karena aku punya cita-cita untuk kuliah ke luar negeri. Aku punya cita-cita untuk dapat beasiswa LPDP. Tapi aku gak tahu toolsnya apa aja sih yang dibutuhin gitu. Ketika itu dalam benak aku adalah, yaudah aku cari pengalaman kerja dulu. Nah, sembari aku nyari pengalaman kerja, aku mulai mempersiapkan apa sih kebutuhan-kebutuhan untuk beasiswa LPDP. Setelah aku lulus dari S1, aku mulai dapat kerja di BCA Finance. BCA Finance adalah kerjaan full time pertamaku. Aku sebagai seorang marketing. Mungkin teman-teman berpikir bahwasannya ini nggak berhubungan sama plan S2 aku, di mana aku sekarang ngambil komunikasi politik. Terus nggak ada korelasinya antara pengalaman kerjaku dengan jurusan kuliahku saat ini. Tapi LPDP memberikan kita kebebasan untuk mengambil jurusan apapun yang kita mau, apapun yang kita butuhkan gitu ya. Asalkan itu bisa kita tarik benang merahnya. Nah, setelah itu aku resign dari BCA karena aku memutuskan untuk ngambil kursus IELTS gitu ya. Pada tahun 2020 sekitar bulan Agustus ya aku resign dari BCA Finance dan aku memutuskan untuk bantu pekerjaan orang tua karena di situ aku merasa kayak usaha orang tua lagi sedang dalam situasi yang down. Aku menganggap bahwasannya aku harus turun tangan gitu ya, jadi aku nggak bisa stay di BCA lama-lama gitu. Akhirnya aku turun tangan dan November 2020 aku dikasih kesempatan oleh orang tua untuk les IELTS. Nah, mungkin teman-teman mikir, oh belajar IELTS tuh privilege gitu ya, gak semua orang bisa ngambil kursus, gak semua orang privilege gitu ya. Tapi disitulah seninya berjuang menurut aku ya, karena kalau aku nggak bantu orang tua, mungkin aku nggak bisa demand ke orang tua untuk ikut les IELTS gitu. Dan les IELTS-nya teman-teman tahu itu harganya 4 juta rupiah. Dan aku ikut melalui EILF. Jadi EILF itu sistemnya online waktu itu karena masih pandemi. Jadi aku kursus selama 5 minggu dan itu berdasarkan elemen-elemen. Writing-nya dapat 2 minggu begitu. Setelah aku selesai les IELTS, aku nggak langsung ngambil tesnya gitu. Karena aku berpikir kalau misalkan aku langsung ngambil tes, aku takut nilainya masih anjlok. Aku memutuskan untuk istirahat dulu, belajar lagi, gali lagi ilmu tentang IELTS apa yang masih kurang. Dan di tengah jalan, ketika bulan April atau Maret ya 2021, itu aku dapat tawaran kerja di Sinarmas. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ngambil kerjaan di Sinarmas, sementara aku mengabaikan IELTS aku. Dan akhirnya itu menjadi masalah, karena banyak ilmu-ilmu yang sudah aku pelajari akhirnya terlupakan juga gitu ya. Tapi pada bulan Mei 2021 akhirnya aku memutuskan untuk memberanikan diri, aku ambil IELTS dan ini dia hasilnya. Nah, teman-teman mungkin berpikir ya, karena mungkin teman-teman merasa, oh kayaknya kuliah ke luar negeri nilainya IELTS-nya harus tinggi nih. Oh ternyata enggak gitu. Yang penting adalah sudah memenuhi syarat ya. Nilai aku oke 6,5, tapi ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, terutama untuk LPDP-nya, karena untuk dapat beasiswa LPDP itu kan nggak mudah, nggak cuma dinilai dari nilai IELTS kamu doang, tapi ada faktor-faktor lain yang menentukan kelulusan. Nah, sekarang kita lanjut
ke part bagian LPDP. Oke, sebelum kita masuk ke bagian part LPDP, aku pengen mentotal dulu nih, karena beberapa teman-teman tuh ada yang penasaran berapa banyak sih biaya yang dikeluarin untuk persiapan beasiswa. Oke, sekarang kita kalkulasikan ya. Tadi yang pertama persiapan tes IELTS itu kursus aku ngambil kursus 4 juta, kemudian tes IELTS 3 juta. Ada beberapa buku yang aku beli juga. Pada saat itu aku masih kerja di BCA. Aku beli buku sekitar 300.000 lah, mungkin kurang lebih. Jadi mungkin di total sekitar 7.300.000 ya. Itu baru persiapan bahasa. Tapi yang aku syukuri adalah aku nggak lagi ngambil IELTS untuk yang kedua kalinya, karena ada beberapa teman aku juga dan beberapa pengalaman dari yang lain juga harus retake IELTS karena mungkin tujuan kampus mereka harus sekian gitu ya, harus di atas 7, nggak ada yang boleh di bawah 7 setiap elemennya ya. Itu mungkin beda cerita ya, tapi karena aku berpikir yang penting kuliah ke luar negeri gitu, karena itu udah benar-benar tekad aku dari dulu, yang penting berangkat dengan beasiswa LPDP. Sekarang kita masuk ke bagian beasiswa LPDP. Sebenarnya beasiswa LPDP ini unik ya. Aku nggak akan menjabarkan terlalu detail. Mungkin akan aku jelasin di video yang selanjutnya, video yang lain. Tapi untuk sekedar teman-teman tahu, LPDP yang saat ini aku dapetin adalah setelah mengalami gagal 2 kali gitu ya. Jadi aku sudah pernah gagal 2 kali LPDP. Yang pertama itu pada saat seleksi substansi akademik. Jadi pas aku ngerjain tes soal-soal substansi gitu ya, dari mulai numerik, bahasa, TPA, soal-soal kayak gitu deh. Itu kan ada passing grade-nya ya. Itu tahun 2021 tahap 1. Jadi setelah LPDP dibuka lagi karena pandemi kemarin sempat ditutup kan, ditunda dulu. 2021 dibuka tahap 1, nggak lulus karena nilainya di bawah passing grade. Nah, di situ aku bener-bener seasa guys. Karena aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh berangkat kalau harus ngelewatin soal yang sesusah itu gitu. Akhirnya aku mulai belajar gitu ya. Aku mulai beli buku lagi itu. Aku udah nggak tahu berapa habis bukunya ya. Dan itu aku ubek-ubek gitu, aku kerjain. Terus akhirnya aku minta tolong teman aku yang jago matematika buat ngajarin aku, karena dia udah lulus LPDP duluan. Nah, akhirnya di tahap kedua aku daftar lagi lah LPDP dan alhamdulillah lulus di tahap substansi akademik. Dan nilai aku bener-bener nyaris di bawah passing grade. Hampir nggak lulus, tapi lulus gitu. Aku udah lupa berapa skornya ya. Terus akhirnya aku lanjut ke tahap interview. Perlu teman-teman ketahui, jadi di LPDP itu kan ada yang namanya sistem by LOA maupun non LOA. Kalau by LOA berarti dia hanya memilih satu kampus dengan satu jurusan itu. Nggak bisa milih kampus lain atau milih kampus yang sama dengan jurusan berbeda, nggak bisa. One campus, one major. Tapi kalau misalkan non-LOA, which means dia belum diterima ataupun sudah diterima tapi dia nggak mau pakai LOA, nah dia bisa milih 3 kampus dan 3 jurusan yang berbeda. Dan akhirnya aku memilih untuk milih yang by LOA. Saat itu tahap 2 2021 aku pilih University of London Goldsmiths, jurusannya PR dan komunikasi. Singkat cerita, di interview aku gagal. Aku nggak tahu kenapa aku gagal. Yang jelas adalah aku tahu berapa nilaiku dan nilaiku di bawah passing grade. Jelas ya, karena aku gagal. Dan aku mulai mencari-cari alasan kenapa sih aku bisa gagal. Dan akhirnya aku mencoba lagi di tahap 1 tahun 2022. Walaupun sebelumnya aku sempat ngerasa down, ngerasa minder, aku nggak percaya diri lagi sama diri sendiri. Tapi akhirnya aku beranikan diri dan akhirnya aku lulus di tahun 2022 tahap 1. Untuk penjelasan video tentang bagaimana sih aku bisa ngerubah esai, karena esai yang aku pakai di 2022 itu berubah hampir drastis daripada yang aku pakai di 2021, dan itu mungkin akan aku bikin video khusus untuk ngebahas tentang detail esai kontribusi LPDP gitu ya. Dan akhirnya luluslah aku dan ikut PK di 192. Jadi di tahap 1 2022 ini untuk mendapatkan LPDP aku juga merubah kampus dan juga merubah jurusan. Oke, jadi tadi
karena esainya berubah drastis, otomatis tujuan kampus juga karena sudah berubah drastis, maka esainya berubah semua. Dan akhirnya aku memilih untuk studi di Sheffield karena banyak faktor, dan nanti pasti akan aku jelasin di video yang lain. Itu aja untuk video kali ini. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil studi di Sheffield, dan alhamdulillah sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih hampir 10 bulan. Dan sekarang aku masih ada di proses untuk menyelesaikan tugas akhir, yaitu dissertation. Wish me luck, guys. So thank you so much for watching this video. I hope you enjoy this video. Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah untuk video-video aku selanjutnya, dan nanti aku akan sharing lebih banyak lagi terkait tips-tips untuk lulus beasiswa LPDP berdasarkan versi aku. Itu aja video dari aku. Thank you so much for watching. Bye.